Halo traders, halo Maxian, kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Maxco Futures yang seperti biasa akan memberikan Anda insight mengenai apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam minggu ini dan peluangnya seperti apa kita akan bahas ya. Dan kita tahu bahwa fokus utama di minggu ini itu akan tertuju terhadap data inflasi yang akan rilis di hari esok yakni US Inflation Rate. Oke, mungkin kita akan bahas dari sisi kalender ekonomi terlebih dahulu apa-apa saja yang perlu kita perhatikan untuk di hari Senin ini. Rilis data inflasi dari si Swiss ini mungkin bisa menjadi market mover dari sisi Swiss franc itu sendiri. Namun mata trader dan juga investor itu tertuju terhadap data inflasi yang akan rilis di hari Selasa yakni inflation rate US, dan diproyeksikan bahwa data inflasinya menurun secara homogen ya, baik inflation rate dan juga core inflation rate-nya, sehingga hal ini bisa membuat US dollar mendapatkan sentimen yang bearish. Akan tetapi waspadai mengenai kejutan dari sisi data inflasi US ini, karena bila mana datanya mix ataupun datanya meningkat secara homogen, secara seragam, maka ada indikasi bahwa US dollar itu mendapatkan traksi demand karena sentimen risk off ataupun sentimen ketakutan mengenai inflasi yang tinggi kembali. Kemudian di hari Rabu ada inflation dari sisi Inggris, dan ini bisa menjadi market mover juga dari sisi Inggrisnya itu sendiri dan bisa terspillover ke US dollar. Dan bisa kita katakan bahwa di minggu ini merupakan inflation week ya, ataupun minggunya inflasi. Dan ini merupakan event yang notabene beresiko, dan event yang beresiko pasar akan cenderung mengambil perlindungan dalam bentuk US dollar sebagai status quo-nya safe haven asset. Kemudian di hari Kamis, beberapa data yang perlu kita perhatikan kembali lagi tertuju terhadap US data, dari data US yakni PPI atau Producer Price Index. Ini mengukur tingkat inflasi di tingkat produsen. Menarik untuk kita bahas dan juga perhatikan, dan ini juga bisa menjadi market mover. Dan di hari Jumat ditutup oleh data retail sales dari sisi UK, yang mana kita tahu bahwa masih datanya bergerak ataupun masuk ke dalam teritori negatif, yang mana kita tahu bahwa ini bisa berpotensi untuk menjurus ekonomi UK atau ekonomi Inggris menuju jurang resesi. Kemudian dari sisi headline apa saja yang perlu kita perhatikan, yakni Bank of Japan Governor itu akan diumumkan di hari Selasa nanti, dan Kazuo Ueda itu akan menjadi governornya. Kita lihat saja, dan ada indikasi bahwa beliau mempertahankan kebijakannya tapi terbuka mengenai rate kenaikan suku bunga, dan ini bisa memicu kenaikan dari sisi Japanese yen itu sendiri. Kemudian dari sisi Inggris, bahwa Inggris ekonominya bisa menghindari resesi, tapi dari sisi growth-nya itu masih cenderung lemah ya, dan ini masih berpotensi membebani pound sterling untuk bergerak bullish. Kemudian dari sisi oil ada indikasi bahwa bergerak menuju kembali ke $100, dan ini merupakan suatu hal yang ditakutkan kembali oleh pasar. Bila mana oil kembali lagi bergerak naik, maka inflasi secara global itu akan bergerak naik juga, dan ada indikasi bahwa US dollar cenderung mendapatkan demand karena cash is king ya, ataupun sentimen kembali masuk ke dalam sentimen yang penuh dengan resiko, sehingga memegang cash adalah suatu hal yang esensial. Kemudian dari sisi earning season, bahwa di hari ini itu ada rilis data earning season dari beberapa perusahaan multinasional US, dan ini bisa memicu penguatan dari sisi US dollar itu sendiri karena adanya inflow dari mereka yang memegang dalam bentuk stock market di profit taking dalam bentuk US dollar. Dan hal itu bisa kita lihat dari sisi technical index dolar yang tertahan di level 103. Ada indikasi bahwa indeks dolar ini menguat hingga ke 105 ya, karena penguatan dari sisi adanya inflow dari sisi stock market masuk kembali ke US dollar ya, karena adanya conversion dari mereka yang mendapatkan profit dari sisi stock market dikonversikan dalam bentuk US dollar.
Tentu ini akan membebani dari sisi pergerakan XAU ya, karena demand US dollar masih cenderung intact atau masih cenderung utuh, sehingga ada probabilitas untuk XAU itu menguji ke 1850 atau bahkan bisa jauh lebih dalam lagi ya, ke 1830. Dan ini mungkin sekali terjadi karena fokus utama di dalam pasar masih tertuju terhadap indeks dolar ya. Ada potensi indeks dolar menguat, maka pasangan mata uang ataupun gold di sini itu akan cenderung bergerak bearish ya. Kemudian dari sisi USD JPY, bagi Anda yang trade mungkin perlu waspada karena di hari Selasa nanti akan ada rilis data inflasi dan sekaligus pengumuman Governor BOJ itu sendiri, sehingga waspada mengenai volatilitas yang pick up dari sisi USD JPY. Tapi secara teknikal, dengan adanya technical breakout di sini dari sisi trendline downtrend channel di sini, ada indikasi bahwa USD JPY itu revisit ke 134.4. Kemudian dari sisi Euro USD kita akan lihat secara teknikalnya bahwa ada indikasi Euro USD itu menguji ke support 1.05 mengacu terhadap potensi penguatan US dollar karena adanya risk event di minggu ini, tentu minggu yang inflation week. Ini memicu sebuah sentimen ketakutan ataupun fear sentiment, sehingga US dollar itu cenderung mendapatkan traksi demand ya. Karena pasar membutuhkan perlindungan dari sisi aset yang aman, dan aset yang cenderung diincar adalah US dollar. Dan terakhir dari sisi oil, bahwa ada indikasi untuk revisit kembali ke 81 di area ini ya, dan ini merupakan level yang mungkin sekali di-achieve oleh harga, mengingat demand yang cenderung meningkat karena reopening China, ditambah lagi ada potensi supply cut yang dilakukan oleh Rusia memicu untuk penguatan oil itu menuju level 100 ya. Namun ini dalam jangka panjangnya tidak akan terjadi 1-2 bulan. Ya mungkin sekali terjadi bila mana ada sentimen yang begitu besar, tapi menurut proyeksi saya bahwa dari sisi short term movement-nya itu akan menguji level $80 per barrel terlebih dahulu. Dan ini cukup mungkin sekali karena cara pergerakan ini ada potensi bergerak sideways, dan bagi Anda yang ingin melakukan trade di area sideways, hal yang bijak adalah buy low dan juga sell high. Oke, itu saja mungkin apa saja yang perlu kita perhatikan dalam 1 minggu ke depan dan apa-apa saja yang perlu kita optimalkan dari sisi peluang. Kembali lagi mata tertuju terhadap US inflation rate. Jadi bagi Anda yang melakukan trade secara teknikal, seindah-indahnya teknikal, ada potensi untuk diinvalidasi oleh pergerakan fundamental event. Oke, itu saja mungkin update mengenai pasar yang terjadi baru-baru ini dan apa saja yang perlu kita perhatikan. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.